Kalian menggunakan sepeda motor di atas jam 11 malam, lagi sepi, gak ada polisi, gak ada mobil lain, gak ada motor. Kalian lewat krebet, kemudian pas lampu merah sepi. Kira-kira kecenderungan kita tetap mengikuti, nunggu lampu merahnya menjadi hijau, atau gak ada mobil, terus saja. Kira-kira yang mana kan? Sangat mudah bagi Allah. Kita dilahirkan di kalangan umat yang menggunakan kitab Taurat atau kitab Zabur atau kitab Injil. Tapi alhamdulillah Allah sudah memilihkan kita ini menjadi umat yang kitabnya adalah Al-Quran. Harus kita yakini ini adalah pilihan Allah, bukan kebetulan. Yang rajin ibadah ya tentu akan mendapatkan ganjaran namanya rajin ibadah. Yang setengah-setengah, alhamdulillah mereka selamat. Yang nakal, alhamdulillah mereka mendapatkan ampunan. Segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Kita masih dalam bahasan tentang fadilah, keutamaan, anugerah, dan semua hal yang bersifat baik dari Allah untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ummatuhu, dan adapun umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yujzilu, meluaskan atau memperbanyak. Allahu Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, lahum, bagi umat Rasul, memperbanyak apa? Al-ato'a, pada pemberian, pada anugerah, pada pahala, pada fadilah, alal a'malil qalilati, sebagai ganjaran, sebagai balasan, al a'malil qalilati, atas amaliyah-amaliyah yang sedikit. Salah satu kelebihan kita, salah satu anugerah yang diberikan Allah kepada umat Rasulullah adalah disediakan ganjaran, disediakan anugerah, pemberian fadilah sebagai balasan atas amaliyah-amaliyah yang sedikit. Tentu bandingannya sedikit ini bukan antar sesama umat Muhammad, bukan, tapi kalau dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Pernah suatu ketika para sahabat itu merasa cemburu mendengar cerita kaum Bani Israel. Cemburu mendengar kisah ada sebagian di kalangan tentara Bani Israel itu yang siap berperang sampai selalu menggunakan baju perang itu lebih dari selama 80 tahun. Mereka membandingkan, para sahabat membandingkan dengan kondisi mereka. Wih, sampai 80 tahun siap berperang, nggak melepas baju perang. Gimana beratnya ya? Siap tidak membuka baju perang selama 80 tahun untuk mendapatkan ganjaran perang bersama Nabi mereka. Melewati masa 80 tahun. Tapi umat Rasulullah punya satu malam. Kalau bisa beribadah di malam satu malam ini, maka melebihi fadilah dari orang yang beribadah atau siap perang itu selama 80 tahun.
Maka malam itu disebut dengan malam atau Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahrin. 1000 bulan itu kurang lebih 82 atau 83 tahun. Satu malam. Umat lain harus siap 80 tahun lebih untuk siap berjihad di jalan Allah bersama Nabi mereka. Umat Rasulullah cuma satu malam dan bisa mendapatkan fadilah serta keutamaan melebihi kaum yang siap berjihad selama 80 tahun lebih. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka yang senafas, semakna dengan kisah itu, di sini sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an mengisahkan satu hadis dari Rasulullah. Fa'an Ibni Umar radhiyallahu an, dari sahabat Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda siapa Rasul, innama baqaukum fiman salafa minal umami, sesungguhnya keberadaan kalian gitu, fiman salafa minal umami, dibandingkan umat-umat sebelumnya, perbandingan kalian dengan umat-umat sebelum kalian itu, kama baina sholatil asri ila ghurubis syamsi, perbandingan kalian dengan umat sebelumnya itu ialah sebagaimana barang, sebagaimana waktu, baina sholatil asri, di antara waktu sholat asar, ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Utiya ahlu taurati at-taurata, utiya diberikan, ahlu taurati, siapa umat yang mendapatkan kitab Taurat, yakni umatnya Nabi Musa. Utiya ahlu taurati at-taurata, diberikan kewajiban serta hak sebagai ahli Taurat. Dia harus mengamalkan isi kitab Taurat, dan karena mengamalkan isi kitab Taurat mendapatkan ganjaran-ganjaran dari apa yang sudah diamalkan, apa yang sudah dikerjakan. Begitu. Fa'amilu, maka mengerjakan siapa ahlu Taurat, biha, pada Taurat gitu, hatta intasofa an-naharu, sampai waktu tengah hari. Summa ajazu, summa kemudian, ajazu, capek, ajazu, kemudian capek siapa ahlu Taurat, fa'utu, maka diberikan, fa'utu, maka diberikan siapa ahlu Taurat, kiroton, kiroton, diberikan 1 logam uang emas, 1 logam emas. Jadi masing-masing mendapatkan kiroton, kiroton, mendapatkan 1 logam emas, 1 logam emas, satu-satu dapat para ahli Taurat ini. Summa kemudian,
Utia, diberikan, ahlul injili. Siapa ahlul injil? Umat yang mendapatkan kewajiban atau mendapatkan anugerah kitab Injil, yakni umatnya Nabi Isa alaihi salam. Summa utiya ahlul injili al-injila. Kemudian utia, diberikan, ahlul injili. Siapa ahlul injil? Diberikan al-injila, kewajiban menjalankan amalan atau perintah-perintah dan larangan di dalam kitab Injil, serta juga diberikan fadilah, ganjaran, serta anugerah karena telah mengamalkan isi kitab Injil. Fa'amilu, maka melaksanakan atau mengerjakan siapa ahlul Injil bihi, pada isi kitab Injil, hatta, sampai sulyat al-asru, sampai datangnya waktu sholat asar. Ahlu Taurat, waktu ibadah mereka itu mulai dari terbitnya matahari. Seperti saat ini, tugasnya orang Yahudi itu mulai dari terbitnya matahari sampai nanti tengah hari, sampai waktu duhur. Sekarang taruhlah jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 jam. Waktu bekerjanya, waktu ibadahnya ahlu Taurat itu 6 jam. Jam segini masih enak, masih pagi. Tapi setelah jam 10 itu sudah panas terus sampai tengah hari panas. Nah, setelah selesai mereka kecapean melakukan isi dari kitab Taurat itu, mereka kecapean karena berat. Taurat itu berasal dari bahasa Ibrani yang artinya, Taurat sendiri itu artinya hukum. Jadi isi kitab Taurat itu adalah tentang hukum yang saklek. Kalau ada umatnya Nabi Musa yang melakukan kesalahan, umpamanya nyenggol temannya sampai tangannya putus, tangan temannya, maka yang melakukan penyenggolan ini juga dilakukan atau diputus tangannya sebagaimana yang dia lakukan kepada orang lain. Jadi saklek, nggak ada tawar-tawaran. Membunuh ya dibunuh, melukai matanya ya matanya dilukai. Itu ajaran kitab Taurat. Saklek, tidak ada ampun-ampunan. Tidak ada ampun-ampunan. Makanya dikisahkan bahwa Nabi Musa itu adalah nabi yang paling banyak membunuh umatnya. Nabi yang paling banyak membunuh umatnya yaitu Nabi Musa. Ya, bayangin, Nabi Musa itu diberikan umat bekas budak-budaknya Fir'aun. Selama ratusan tahun Bani Israel itu menjadi suku yang diperbudak oleh Fir'aun. Beda antara budak dengan penjajahan. Masih lebih serem perbudakan. Penjajahan saja itu kita sudah menolak keras, apalagi perbudakan. Budak itu adalah dia yang sudah tidak punya harga dirinya. Dia itu seperti barang, mau dijual sama tuannya ya terserah tuannya. Nah, Bani Israel
itu adalah suku atau satu kaum yang sekian ratus tahun menjadi budak. Mereka hidup sebagai budak, berjalan kalau diperintah. Mereka sudah tidak punya hak atas diri mereka. Semuanya apa katanya tuannya. Disuruh ke timur, ya ke timur. Disuruh ke barat, ya ke barat. Disuruh ke timur nggak mau, dipecut, dihukum. Nah, dengan kondisi seperti ini tentu menjadi sangat berat bagi Nabi Musa untuk mendidik kaumnya waktu itu. Seorang budak itu dia tidak pernah bisa taat kepada aturan kecuali dikerasin, kecuali dipentung. Itu budak. Jadi dia mengikuti aturan itu bukan karena kesadaran, tapi tapi hanya karena kekerasan. Bayangin sebagai contoh saja, ini contoh mudah. Kalian menggunakan sepeda motor di atas jam 11 malam, dikerebet umpamanya, lagi sepi, gak ada polisi, gak ada mobil lain, gak ada motor, kalian lewat kerebet, kemudian pas lampu merah, sepi, kira-kira kecenderungan kita tetap mengikuti, nunggu lampu merahnya menjadi hijau, atau gak ada mobil, terus saja. Kira-kira yang mana kalian? Terus, nah itu adalah sebetulnya contoh mental dari mental orang-orang yang terjajah, mengikuti aturan hanya karena ada polisi, ada orang, bukan karena kesadaran. Bisa dibayangin bagaimana kondisi jiwa-jiwanya umatnya Nabi Musa pada waktu itu. Mereka adalah para budak. Jadi tidak heran kalau Nabi Musa itu menghukum tegas umatnya. Yang membunuh sesama, ya dibunuh. Pada waktu itu Bani Israel itu terbagi menjadi 12 kelompok. Ada 12 kelompok Bani Israel. Nah, antara kelompok satu dengan yang lain itu ya sudah, nggak boleh digabung, nggak boleh digabung. Kalau digabung hancur, tukaran. Sampai untuk bisa memberi minum saja, untuk bisa memberi minum itu disiapkan 12 pancuran. Fangfajarot min husnata asrota aina qad alima kullu unasin mashrobahum. Fangfajarot min husnata asrota aina, keluar 12 pancuran mata air, dan semua orang itu sudah tahu. Qad alima kullu unasin mashrobahum, orang-orang itu sudah tahu tempat minum mereka itu di mana. Masalah tempat minum saja itu diatur ketat. Diatur ketat sekali. Pun summa utiya ahlul injilul injila fa'amilu bihi hatta sunniyatil asru summa ajazu fa'utu kiratan. Sama. Di sini ahlul Injil juga begitu. Mereka melakukan apa-apa yang diperintahkan dan dilarang di dalam kitab Injil. Waktu mereka itu hatta suliyatil asru, sampai datang waktu sholat asar. Mulai dari waktu duhur sampai waktu asar. Waktunya cuma 3 jam. Tapi meskipun 3 jam, pas di waktu panas-panasnya, pas di bawah terik matahari, tentu mereka kepayahan, tentu mereka kecapean. Dan karena sudah melakukan apa-apa yang sudah menjadi perintah dan larangan di dalam kitab Injil, mereka di sini juga
Fa'u'tu kiraton. Sebagaimana ahlul Yahud, sebagaimana ahlul Taurat, mereka juga mendapatkan masing-masing 1 keping atau 1 logam emas. Summa utitumul Qur'an. Kemudian utitum, diberikan siapa kalian Al-Qur'ana, pada kitab Al-Qur'an. Kalian diberikan kitab Al-Qur'an, harus menjalankan kewajiban dan larangan di dalam perintah di dalam Al-Qur'an. Fa'amiltum bihi, fa'amiltum, maka melaksanakan, mengerjakan siapa kalian, bihi, dengan atau pada apa yang ada di dalam Al-Qur'an, hatta gharabatis syamsu, sampai terbenam matahari. Kalian umat Rasulullah, kalian juga mendapatkan kewajiban dan hak atas apa yang sudah kalian lakukan, atas apa yang kalian laksanakan sebagai perintah dan larangan di dalam Al-Quran. Waktu kalian mulai dari sholat asar sampai maghrib, waktunya cuman 2,5 jam. Waktunya paling sedikit di antara kedua kaum tadi, sudah paling sedikit, sudah paling santai, tidak terlalu panas, bahkan sudah mau dingin karena sudah menjelang maghrib, itu sudah dingin. Fa'utikum kirataini. Toh demikian, meskipun pekerjaannya lebih santai, waktunya lebih sedikit, kalian itu fa'utitum, diberikan siapa kalian kirataini, 2 logam emas. Umat Rasulullah dengan amaliyah yang ada di Al-Quran, mereka waktunya lebih sedikit, pekerjaannya lebih santai, tapi mereka mendapatkan 2 logam emas, 2 kali lebih utama dibandingkan para ahlul Taurat dan ahlul Injil. Waktu mereka lebih lama, pekerjaannya lebih susah, lebih capek. Nah, faqala ahlul kitab, kemudian para ahlul kitab, yakni kitab Taurat dan kitab Injil, kemudian berkata, haula, adapun mereka umatnya Muhammad itu, aqallu, lebih sedikit, minna, dari kami, amalan, amaliyahnya, wa aksaru, dan lebih banyak, ajron, ganjarannya. Mereka umatnya Muhammad itu, umat terakhir itu, amaliyahnya, ibadahnya lebih sedikit dibandingkan kita, tapi kok bisa mendapatkan ganjaran lebih banyak sih? Gitu. Qala Allah, maka menjawab siapa Allah, hal dolamtu, apakah berlaku dolim siapa aku, kum, kepada kalian, min hakikum, dari hak-hak kalian, syai'an, pada suatu, maksudnya apakah saya sudah merugikan hak-hak kalian? Apakah hak kalian nggak saya kasih? Apakah kurang dari yang sudah saya janjikan buat kalian? Begitu. Qalu, mereka menjawab, la, tidak ya Allah. Qala, berfirman siapa Allah, fahwa, maka adapun yang demikian itu, fadli, adalah fadilahku, uti, yang memberikan siapa aku, hi, pada fadli, man, kepada siapa saja, asya'u, yang berkehendak siapa aku. Nah, setelah sahabat Umar membacakan hadis Nabi ini, Watala, kemudian membaca Sayyidina Umar, siapa Sayyidina Umar radhiyallahu an, hadhil ayata, pada ayat ini,
Setelah Sayyidina Umar membaca hadis Nabi tadi, kemudian beliau membaca firman Allah, summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasidu wa minhum sabiqum bil khairat. Summa kemudian aurasna telah mewariskan siapa kami al-kitabah pada kitab, maksudnya Al-Quran, alladzina kepada orang-orang istofaina yang telah memilih siapa kami min ibadina di kalangan hamba-hambaku. Wahai umat Rasulullah, begitu istimewanya umat Rasulullah. Sini ditegaskan summa aurasna, kemudian aurasna telah mewariskan siapa kami. Mewariskan apa? Al-kitabah pada kitab, yakni Al-Quran. Mewariskan kepada siapa? Alladzina kepada orang-orang istofaina yang telah memilih siapa kami. Jadi alladzina istofaina adalah orang-orang pilihan. Kita kitabnya adalah Al-Quran. Lihat, kita menjadi umat Rasulullah itu tentunya bukan secara kebetulan. Lihat semuanya, Allah bisa saja melahirkan kalian di rahim seorang wanita Bani Israel waktu zamannya Nabi Musa dulu. Sangat mudah bagi Allah. Allah maha mampu. Bisa saja dan sangat mudah kalau kita ini dijadikan umatnya Nabi Nuh umpamanya. Sangat mudah kalau kita ini dilahirkan ketika zamannya Nabi Isa, kemudian mendapatkan kitab Injil. Sangat mudah bagi Allah kita dilahirkan di kalangan umat yang menggunakan kitab Taurat atau kitab Zabur atau kitab Injil. Tapi alhamdulillah Allah sudah memilihkan kita ini menjadi umat yang kitabnya adalah Al-Quran. Harus kita yakini ini adalah pilihan Allah, bukan kebetulan. Kita menjadi umat Rasulullah itu bukan sesuatu yang kebetulan. Itu cuma menjadi umatnya Rasulullah berkitabkan Al-Quran. Apalagi sampai jadi santrinya Al-Quran. Apalagi sampai menjadi seorang yang ahlul Quran. Amin Allahumma. Jadi kalian sebagai calon-calon hafidun hafidatul Quran itu adalah orang-orang yang pilihan kuadrat, dipilih menjadi umat Rasulullah yang kitabnya adalah Al-Quran, dan dipilih untuk menjadi penjaga-penjaga Al-Quran. Meskipun menjadi umat pilihan, orang-orang pilihan, di terusannya ayat itu dikatakan faminhum, maka dari sebagian umat-umat yang aku pilih itu, yang maksudnya kita umat Rasulullah yang mendapatkan kitab Al-Quran, di kalangan mereka itu faminhum, ada di antara mereka dolimun li nafsihi, orang yang dolim pada dirinya, maksudnya suka melakukan dosa. Ada yang suka melakukan dosa di kalangan umat Muhammad itu.
di kalangan mereka yang kitabnya Al-Quran itu ada yang suka melakukan dosa. Wa minhum, dan ada juga di kalangan mereka muqtasidun, orang yang ya setengah-setengah. Dosa dijalanin, ibadah juga dijalanin, nggak terlalu taat-taat banget, tapi nggak terlalu nakal-nakal banget. Ya setengah-setengah lah, ini muqtasidun. Wa minhum, dan di kalangan mereka juga, dan sebagian mereka sabiqun bil khairat, orang yang lebih dulu berbuat baik. Maksudnya di sini ada yang sangat taat sekali, ahlul ibadah lah begitu. Summa qala, kemudian sahabat Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Di dalam Al-Quran dikatakan umat pilihan, mudah-mudahan kita masuk ke sini. Umat pilihan itu ya modelnya sama lah, ada 3 macam juga. Ada mereka itu yang dolimun linafsihi, ada juga yang muqtasidun, tengah-tengah, nggak terlalu nakal tapi nggak terlalu mutik. Yang pertama ini waduh nakal sekali, yang kedua nggak nakal nggak mutik, tengah-tengah, yang ketiga sabiqun bil khairat. Nah ini untuk yang mutik sekali. Bagaimana Rasulullah menjelaskan 3 orang ini, 3 kelompok ini? Sabiquna, sabiqun. Adapun orang yang mutik di kalangan kita, orang yang berbuat baik, lebih dulu berbuat baik di kalangan kita, sabiqun. Ya tentu mereka sudah melakukan kebaikan. Mereka tetap baik. Begitu maksudnya. Orang yang berbuat baik, ya mereka tentu mendapatkan kebaikan. Yang baik dapat kebaikan. Wa muqtasiduna, adapun orang yang tengah-tengah, nggak terlalu mutik tapi nggak terlalu nakal, najin, mereka itu adalah orang yang selamat. Orang yang di tengah-tengahnya orang yang selamat. Apalagi yang sabiqun bil khair, yang muqtasid ini dikatakan najin. Wa dhalimuna, adapun si pendosa yang suka melakukan dosa di kalangan kami, maghfurun lahu, mereka akan diampuni. Orang itu akan mendapatkan pengampunan. Alhamdulillah. Yang rajin ibadah ya tentu akan mendapatkan ganjaran, namanya rajin ibadah. Yang setengah-setengah, alhamdulillah mereka selamat. Yang nakal, alhamdulillah mereka mendapatkan ampunan. Cacak-cacak, mbak-mbak, sebagaimana di dalam kejelasan Al-Quran, karena santri Al-Munawwariyah ini adalah santri-santri sebagai umat Rasulullah, santri-santri Al-Quran, jadi biasa saja santri Al-Munawwariyah ada yang muti, ada yang setengah-setengah, ada yang muakal, genomo betul, tetap alhamdulillah. Kenapa? Karena maghfurun lahu. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.